Orang-orang di hadapan saya ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa. Anda tidak hanya menjadi kasih, menjadi kajari, bukan hanya kajari di kelas 2, di kelas 1A, bukan hanya kajari di kelas 1A menjadi kejaksaan tinggi dan lain sebagainya. Kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Yakin dan percayalah itu. Karena itu sejak dari dini, tanamkan di dalam dirimu bahwa ini aku orang yang terbaik. Aku ini orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang baik, orang yang hebat. Bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, melakukan yang terbaik, loyalitas kepada pimpinan dan kepada atasan, apalagi loyalitas kepada negara. Kepada negara pun diminta loyalitas kita, apalagi pada Tuhan kita. Amin. Saya telah yakin percaya Anda akan sukses, hebat, dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Terima kasih untuk persekutuan Jubilate Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Papua yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk boleh berdiri di altar ini. Untuk kali yang pertama saya boleh ada di tempat ini. Ini suatu kehormatan kepada saya. Mungkin bisa juga karena kebetulan istri saya juga menjadi keluarga besar Kejaksaan Tinggi Jayapura, sehingga ada semacam KKN dikit-dikit lah gitu ya. Nah, sehingga saya didaulat untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Kalau yang sebelum-sebelumnya pasti Bapak Ibu pendeta ataupun pastor yang mungkin bergantian di tempat ini. Namun demikian, ini kita suasana baru, jadi perlu terlalu tegang Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan tema bagaimana kita bisa membayar harga mengikut Tuhan. Saudara, apakah Anda mau membayar harga untuk hidup yang lebih baik? Mau? Pasti mau. Karena tidak ada sesuatu yang baik, yang bernilai, yang bermutu, yang gratis. Malah dalam politik saja pun tidak ada istilah makan siang gratis. Apalagi untuk mengikut Tuhan itu tidak boleh gratis, kita harus mau membayar harga. Karena mengikut Tuhan itu adalah suatu anugerah, suatu panggilan. Tidak semua orang mau mengikut Tuhan. Saya pernah membaca sebuah kisah, ada seorang pendeta muda bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini adalah orang Jerman. Kala itu terjadi Perang Dunia Kedua. Ada kebijakan rasis dari Nazi pada waktu itu menangkapi orang-orang Yahudi atau orang Israel, dan kemudian mereka dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Dan kita kenal sampai dengan sekarang kalau kita membaca sejarah yang disebut dengan istilah Holocaust, lebih kurang 6 juta orang Yahudi mati secara mengenaskan. Pendeta muda orang Jerman ini baru tamat dari sekolah teologi, tapi dia memiliki suatu panggilan untuk berkhotbah baik melalui tulisan maupun melalui media maupun melalui radio. Dalam khotbah-khotbah yang dia siarkan melalui radio dan tulisan-tulisan surat kabar, dia mengecam kebijakan Nazi Hitler. Dia berkata seperti ini, orang-orang yang memuji-muji Nazi Hitler itu lebih parah daripada para penyembah berhala. Dan dia juga berkata bahwa gereja-gereja yang setuju dengan kebijakan Nazi Hitler, bahwa gereja itu sudah mati dan tidak berbuah, lebih baik gereja itu tidak ada. Akibatnya adalah Bonhoeffer, pendeta muda ini, ditangkap dan diinterogasi, dan di depan pengadilan sekalipun dia tidak mau mengubah pendiriannya. Dan pada akhirnya Bonhoeffer ini harus dihukum gantung tanggal 9 April 1945. Anda tahu, Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April tahun 1945 karena dia dikepung oleh pasukan Rusia dan tentara sekutu. Kemudian dia masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan dia bunuh diri, dan juga istri yang dicintainya juga dibunuh di sana. Saudara, saya tidak membahas lebih jauh tentang Dietrich Bonhoeffer ini. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu sebelumnya, Yesus telah menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kita. Atas dosa dan pelanggaran kita. Tak ada kesalahan di dalam dirinya. Tidak ada pelanggaran sedikit pun di dalam dirinya. Tetapi untuk menebus salah kita, maka dia harus dihukum mati. Dan itulah yang diikuti oleh Dietrich Bonhoeffer ini. Karena itu
Penting bagi kita untuk mengetahui harga apa yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jawab Yesus kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, dari nas ini, apa yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan? Pertama, kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman dalam bahasa Batak disebut dengan comfort zone. Dan itu yang selalu disenangi oleh para pegawai untuk berada di zona nyaman. Kalau Anda sedang membangun pembangunan zona integritas WBK, maka seluruh baik dari pimpinan, kemudian pimpinan yang lebih bawah lagi, dan termasuk karyawan harus keluar dari comfort zone, dari zona nyaman. Karena kalau Anda tidak keluar dari zona nyaman itu, maka organisasi tidak akan terjadi perubahan. Ketika tidak terjadi perubahan yang signifikan, maka kita tidak akan diberikan WBK itu. Jadi itu di dunia. WBK, program pemerintah, Kementerian Pan-RB, apalagi ini program dari Tuhan Yesus sendiri, harus keluar dari zona nyaman. Tadi dikatakan Lukas 9 ayat 58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Binatang serigala ada artinya, berarti, tapi dia punya liang, tempat membangun rumahnya, tempat membangun komunitasnya. Dan burung di udara juga memiliki sarang, tempat berlindung, tempat bertelur dan mengerami telurnya dan membangun keluarganya. Tetapi anak manusia di sini adalah Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepalanya di sini maksudnya adalah dia tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Dia harus berjalan dari satu kampung ke kampung lain, dia tidak tahu menginap di mana, di hotel apa. Kalau pimpinan Anda datang dari Kejaksaan Agung, sudah pasti nginapnya di Swissbell yang paling bagus. Kalau ada rombongan-rombongan tidak muat, pasti cari hotel yang lebih bagus lagi. Ini Yesus, dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tak ada tempat untuk meletakkan kepalanya dalam proses pelayanannya dari satu desa ke desa lain. Dari satu kota ke kota lain, dia harus menginap di rumah penduduk. Dan juga, dia tidak ada kepastian kemana dia harus pergi, kemana harus dia melangkah. Belum ada yang mengatur perjalanan-perjalanannya. Situasional semuanya. Artinya tidak ada kenyamanan. Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau Anda selalu berada di zona nyaman, Anda akan sulit untuk maju. Anda akan sulit untuk naik level ke level yang lebih tinggi lagi. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus itu adalah rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, padahal itu milik dia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, dia mengosongkan dirinya, tidak terhormat dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan bahkan mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mau Bapak sampaikan adalah Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri, dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Apalagi kita harus merendahkan diri.
Banyak orang berkata, aku anak Tuhan, aku anak raja, tapi disuruh merendahkan hati, tak mau. Itu Tuhan. Aku manusia. Itu di kampung kami di Seborong-Borong, kalau di Jayapura tak ada. Tidak mau merendahkan hati. Jadi, kalau Anda mau berhasil mengikut Tuhan, Anda harus merendahkan hati. Dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ikut Tuhan, sangkal diri. Kita orang yang sulit menyangkal diri, karena kita semua punya jabatan. Saya ketua pengadilan. Apakah saya mau bisa menyangkal diri saya? Artinya, mengenyampingkan jabatan saya selaku ketua pengadilan untuk mengikut Tuhan. Anda selaku jaksa, kajari, kasipitsus atau apapun itu namanya, punya jabatan. Kalau sudah ada jengkol di dada, berarti jabatan sudah melekat itu. Ya, di pundak ada bintang-bintang, ada melati-melati, itu jabatan sudah ada itu. Kalau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri. Memikul salib itu adalah beban. Dan mengikut Tuhan setiap hari. Anda tahu kita dilahirkan di dalam dunia ini dalam keadaan telanjang. Kita tidak membawa apa-apa. Saya punya cerita, ada kebun anggur di satu desa. Dan ada seekor musang gemuk. Jadi kalau saya bilang musang gemuk, jangan lihat kiri kanan. Ini musang. Ya. Saya pernah khotbah seperti itu, musang gemuk, langsung lihat kiri kanannya gitu. Itu ya. Ini salah ini bukan trauma manusia, ini musang. Musang gemuk. Dia jalan-jalan sore, JJS. Katakanlah seperti di angkasa sana, JJS dia. Dia lihat kebun anggur, buah-buah anggur itu sudah ranum, sudah matang. Air liurnya berjatuhan. Maka musang ini katakanlah, dia berpikir bagaimana aku bisa masuk kebun anggur ini. Dia amati sekeliling, ternyata dipagari dengan sangat rapat. Ketika dia coba dalam satu lubang, yang menurut dia lubang yang paling besar, tak bisa. Mengapa? Karena badannya gemuk. Maka dia berpikir untuk bisa masuk ke dalam kebun anggur ini, maka aku harus puasa. Maka puasalah itu musang. 1, 2, 3 hari tak bisa, karena badannya masih gemuk. Akhirnya sampai 7 hari. Puasa, tak makan, tak minum, badan kurus kering. Sehingga dia coba masuk, masuk dia di kebun anggur itu. Dia lupa diri. Dia makan itu anggur siang, malam, pagi hari, terus menerus. Akhirnya badannya gemuk kembali. Kemudian dia mulai gelisah. Dia berpikir seperti ini, ini aku lama-lama di kebun anggur ini. Nanti datang Pak Dermanaban, pemilik kebun anggur ini, aku akan ditangkap, akan dijadikan menjadi saksang atau RW. Maka aku harus keluar dari lubang yang sama. Kemudian dia keluar dari lubang yang sama. Tak bisa. Mengapa? Karena badannya sudah 2 kali lebih gemuk dari yang pertama. Maka dia berpikir untuk pertama aku bisa masuk dengan cara puasa. Yang kedua dia puasa 7 hari. Belum bisa. Karena badannya 2 kali gemuk. Harus puasa 2 kali lipat. 14 hari. Akhirnya badannya kurus lagi. Dia coba dari lubang yang sama. Dan keluar. Dia sukses keluar. Anda tahu, di awal badannya gemuk, masuk kebun anggur badannya kurus, dalam kebun anggur itu dia nikmati, lupa diri, ya, sekenyang-kenyangnya, mau keluar dia harus kurus kembali, tak membawa apa-apa. Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi, tapi terlalu sering kehidupan kita seperti itu. Ketika kita datang dalam dunia ini, lahir si ucok, lahir si butet, ya. Kemudian kita dibesarkan orang tua kita dididik sekolah, diajar di sekolah, setelah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita kerja, kita kuliah, kita membangun pekerjaan kita membangun keluarga kita mengumpulkan uang sebanyak mungkin kalau bisa. Kalau bisa semua uang di Jayapura yang dikumpulkan. Tapi Anda tahu, ketika Anda dipanggil, yang dibawa hanya paling, kalau di kampung kami hanya 1 jas, 1 pasang. Sepatu, rebin, kacamata hitam. Ada lagi, dimasukkan lagi Alkitab 1 di batang kuburannya itu. Di kampung kami masih ada itu. Untuk apa dikasih Alkitab? Oh Pak, supaya bisa dia baca-baca. Bagaimana bisa dia baca? Itu orang sudah mati. Ya, baca apa dia? Tapi itu, paling itu yang bisa dibawa. Kalau ada anting-anting, orang Batak, anting-anting mamanya, kalau meninggal, itu pelan-pelan dilepasi sama anak putrinya. Kalau ada perhiasan-perhiasan lain itu diambil semua. Surat-surat berharga diambil semua. Yang dibawa tidak ada. Saudara, ini penting bagi kita. Hidup kita singkat. Paling 70, 80, maksimal 90 atau 95 tahun itu sudah hebat.
Terus apa yang kita kejar dalam dunia ini? Kalau engkau dikasih pangkat dan jabatan, terkadang kamu harus bisa mengosongkan dirimu untuk mengikut Tuhan. Jangan sombong karena ada pangkat dan jabatan. Saya tidak pernah menyombongkan diri karena saya dikasih jabatan, karena itu pemberian dari Tuhan. Amin. Kita harus belajar. Kemudian yang kedua, tidak menunda dan cari alasan. Lukas 9 ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, ini perbincangan Tuhan Yesus dengan salah seorang calon murid. Dia berkata, izinkanlah aku dahulu menguburkan Bapakku. Orang di Jayapura suka cari alasan. Saya sudah melihat lebih banyak alasannya dari orang seborong-borong, orang Medan itu. Kalau ditanya, aduh Bapak, akan begitu. Saya punya perut sakit Bapak. Sudah, itu. Cari alasan toh. Itu. Tapi alasan untuk baik lah itu. Walaupun alasannya itu tidak masuk akal, alasan termasuk akal, tetapi kita iakan juga, iya gitu. Iya. Lekas sembuh. Terkadang seperti itu, Bapak. Saya tidak ikut apel pagi Bapak. Loh kenapa? Aduh saya sakit perut Bapak. Lekas sembuh. Kan gitu kan, itu saja. Gitu kan. Kita yakin dia tidak sakit perut gitu kan. Karena kemarin hari Minggu kita masih ketemu dengan dia minum-minum di Starbucks gitu kan. Tapi tiba-tiba esoknya sakit perut, sakit apaan gitu ya. Kalau bisa minum kopi tidak mungkin sakit perut. Tapi nggak apa-apa lah, kan begitu. Kita tahu itu seperti itu. Cari alasan. Ini orang pun cari alasan. Jadi ini sama dengan orang Jayapura ini, calon murid ini. Izinkanlah aku dahulu pergi menguburkan Bapakku. Menguburkan Bapakku. Emang masuk akal bapaknya meninggal? Katakanlah ada Yesus waktu dia di dunia ini, dia berkhotbah di situ atau dia berada di kelompok besar masyarakat. Emang masuk akal bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, dia di antara orang banyak? Tidak masuk akal. Orang Yahudi lebih hormat kepada orang tuanya daripada orang Jayapura kepada orang tuanya. Benar Pak? Orang Yahudi, kalau orang tuanya meninggal, dia pasti ada di rumah duka. Benar? Benar. Sama juga, kita orang Batak juga, orang Jayapura sama. Kalau berduka, ya berduka. Orang yang datang ke tempat kita, bukan kita yang pergi ke tempat keramaian, termasuk akal. Maka dia berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Emang masuk akal bapaknya lagi meninggal? Nah, ini menjadi kajian teologis Bapak Ibu dan masih perdebatan. Tetapi Anda tahu pada waktu itu, orang Israel dijajah oleh Roma. Ada kebiasaan Roma, ada budaya Roma yang juga dibawa ke dalam kebudayaan orang-orang Israel pada waktu itu. Yang disebut dengan secondary burial, penguburan kedua. Konkretnya seperti ini. Orang meninggal, ini sama dengan orang Toraja. Ya, orang meninggal dimasukkan ke dalam kuburan. Liang kubur waktu itu batu. Maka ketika Yesus mati dikubur di mana? Di liang batu, benar? Dan disebutkan liang batu itu adalah kuburan yang baru. Mengapa disebut kuburan yang baru? Karena belum pernah ada orang atau mayat dimasukkan ke dalam. Maka satu lubang kubur batu itu bisa berulang-ulang dimasukkan mayat di sana. Yang dikuburkan Yesus di kuburan baru dari Yusuf Arimatea yang belum pernah dipakai. Setelah mayatnya membusuk, tinggal tulang belulang, maka dikeluarkan tulang belulang ini dimasukkan ke dalam peti oswari yang lebih kecil. Peti oswari, kalau orang Batak disebut dengan mangokal holi, dimasukkan ke dalam peti yang lebih kecil, dan peti ini yang berisi tulang belulang ini dikuburkan kembali. Disebut dengan penguburan kedua. Ini budaya orang Batak, Toraja, hampir sama dengan beberapa budaya-budaya lain. Seperti juga di sana pada waktu itu. Jadi artinya, tidak benar pada waktu itu bapaknya lagi meninggal. Ini sudah meninggal lama. Tapi dia cari alasan, izinkanlah aku lebih dahulu untuk menyelenggarakan adat istiadat kami, kebudayaan kami. Maka Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan Yesus tidak menghargai orang yang lagi berduka. Bukan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghormati orang tua kita sekalipun dia sudah meninggal. Tetapi Yesus tahu dia punya cari-cari alasan. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya, yang kedua adalah kita harus memberikan Yesus menjadi prioritas. Amin. Yesus prioritas dalam kehidupan kita. Bangun pagi berdoa. Apapun yang kita lakukan, berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia juga dulu ketika dia dipanggil oleh Tuhan
Nabi Yeremia. Waktu itu usianya baru antara 18 sampai 20 tahun. Masih sangat muda belia. Dia dipanggil menjadi nabi. Lalu dia mengajukan alasan kepada Tuhan, kepada malaikat Tuhan, bagaimana mungkin aku ini seorang muda. Yang kedua, aku ini tidak pandai berbicara. Nabi, Anda tahu, nabi adalah penyambung lidah Tuhan dengan penguasa, dengan raja. Jadi kalau nabi ini menyampaikan pesan kepada raja, raja tidak berkenan kepadanya, maka nabi itu bisa dibunuh. Itu biasa seperti itu. Maka tidak sembarang orang menjadi nabi. Dan jabatan nabi itu dihindari oleh orang. Sedapatnya janganlah menjadi nabi. Kalau bisa guru seperti ini, seperti Pak Naban, tidak masalah. Tapi menjadi nabi itu berat. Maka dia menyampaikan alasan itu kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jangan katakan aku ini masih muda. Kepada siapapun engkau kuutus, engkau harus pergi. Maka Tuhan menjamah lidahnya. Sehingga cakap untuk berbicara. Maka Nabi Yeremia adalah salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama. Jadi saudara jangan cari alasan. Yang ketiga, tidak mengharapkan perkenanan orang. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, saya dulu waktu masih kecil petani. Saya ini keluarga petani. Kami ada 7 bersaudara. Orang tua saya petani kecil, petani miskin. Waktu itu kami ada punya 2 ekor kerbau jantan. Dan kemudian kerbau ini kami pakai untuk membajak sawah. Saya yang mengendalikan bajaknya di belakang. Maka adik saya pegang tali kendali di depan. Tali kerbau itu. Saudara, kalau saya membajak sawah, maka mata saya harus fokus kepada mata bajak itu. Mengapa harus fokus? Kalau tidak, ini akan kelok-kelok mata bajak ini. Pematang sawahnya pun bisa dirusakkan. Seorang pembajak, matanya harus fokus ke mata bajak, tidak menoleh ke belakang. Seorang pembajak, apalagi seorang murid Tuhan, harus bayar harga untuk fokus ke depan. Di belakang apa? Ada Mesir. Mesir itu adalah lambang kehidupan dosa dan lain sebagainya. Di belakang ada banyak kehidupan kita yang lama. Belakang kita apa? Engkau sudah berkeluarga. Di belakang banyak ada mungkin yang cantik-cantik. Kalau engkau menoleh ke belakang sementara istrimu sudah ada, tidak fokus lagi kau punya keluarga, itu akan berantakan. Jangan pernah mengkhianati kasih setiamu dengan istri di masa mudamu. Amin? Jangan coba-coba. Engkau mungkin punya uang, bisa kau tambah 1-2. Tetapi ingat, ketika engkau menambah itu, maka mudaratnya lah yang paling banyak. Lihat ketika ketika Sarai tidak sabar menunggu janji Allah, maka dia berkata kepada Abraham, suamiku, kayaknya ini janji Allah ini terlalu lama. Itu kan ada istri kita, Hagar. Hampirilah dia supaya dia memberikan keturunan untuk aku. Abraham, ini kesempatan emas kan begitu kan? Ini yang kutunggu-tunggu pikirnya. Dihampiri itu Hagar, maka lahir anaknya Ismail. Sampai sekarang keturunan Ismail dengan keturunan Ishak baku hantam terus, baku perang terus. Benar? Jadi kalau coba-coba cari 02 di belakang atau 03, bahaya di belakang itu. Terada kedamaian. Di kampung kami seperti itu, Pak. Ada meninggal orang tua, ini orang kaya ini. Banyak wanita yang menangis itu. Ternyata ketika ditanya, ini istri pertama, ini istri kedua, istri ketiga, 01, 02, berbaris mereka kami. Berebut harta warisan. Tapi di Jayapura terada. Itu di kampung kami seborong-borong. Jadi fokus ke depan, jangan ke belakang, jangan lihat kiri kanan, oke? Saya ngomong ini Pak, bukan karena beta pung istri ada di sini, tidak. Ya. Bukan, ya. Oh ini Pak Naban ngomong seperti itu karena ada kakak nyonya di sini. Oh bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi fokus mengikut Tuhan. Tapi di sini nggak ada, di Jayapura nggak ada. Saya belum pernah ketemu di Jayapura. Belum pernah ketemu satu maksudnya. Yang mau saya sampaikan kepada kita adalah kita tidak terpengaruh dengan orang lain yang mencegah kita. Kalau ikut Tuhan, kalau engkau sudah cocok jadi penatua, jangan tanya-tanya lagi istri. Mah, cocok nggak aku penatua? Wah, nanti waktunya untuk jalan-jalan terada. Sama dengan istri beta ini, dia suka jalan-jalan. Harusnya pelayanan hari Minggu. Kalau tanya, Mah bisa nggak hari Minggu pelayanan? Ya pasti dia bilang, enggak, kita mau jalan-jalan ke Biak. Kan begitu. Kan? Jadi nggak usah tanya. Ya. Jadi kalau saya itu kalau ada pelayanan hari Minggu, langsung saya okekan gitu kan.
Aduh, Ma, ini kita sudah terikat pelayanan dengan anak. Kita nggak bisa jalan-jalan. Karena kalau ditanya dia, perkenanan dia, itu tak akan jadi. Benar tidak? Anda tahu wanita itu berpikir pakai perasaan. Benar? Wanita itu bertindak pakai perasaan. Tapi laki-laki berpikir pakai logika. Laki-laki akan berpikir kalau kita pergi ke Biak, ongkos sekian, pesawat sekian, penginapan sekian, ya, jalan-jalan sekian, apa sekian, dihitung itu. Tak. Artinya butuh dana minimal 15 juta. Tapi kalau perempuan, belakangan itu dia pikir. Yang penting perasaan dia senang mau jalan, ya jalan saja, kan begitu. Nanti dari mana uang itu belakangan dipikirkan, kan begitu. Laki-laki bukan seperti itu. Laki-laki berpikir kotak gitu. Maka kalau saya dulu mendekati istri saya ini waktu dia masih kakak nona, ketika saya dekati dia, saya mengatakan, "Dek, aku cinta kamu." Jawabannya apa? Panjang sekali. Pergi dulu ke Abiepura, dari Abiepura ke Holtekam, dari Holtekam baru turun lagi ke Entrop, baru ke sini ke Besji. Padahal ketemunya di Jayapura, round-round seperti itu. Jawabannya sangat lama ditunggu. Karena perempuan itu selalu berpikir dengan perasaannya. Perempuan itu bagaikan benang kusut dan basah. Kan gitu. Sudah kusut, basah pula. Laki-laki yang sukses, bagaimana laki-laki yang sukses adalah laki-laki yang bisa meluruskan benang kusut dan nan basah itu. Benar tidak? Pasti seperti itu. Karena istri itu ditakdirkan itu menjadi polisi toba. Polisi toba itu selalu pangkatnya lebih tinggi satu tingkat di atas kita. Ya. Jadi kalau Anda pangkatnya letkol, istrimu adalah kolonel, gitu kan? Mengapa seperti itu? Karena istri itu beda dengan laki-laki. Wanita itu diciptakan Tuhan dari tulang rusuk. Sementara laki-laki diciptakan dari debu tanah. Maka dia merasa super daripada kita. Aku kan diciptakan dari tulang rusuk kamu, kan itu kan? Kamu itu diciptakan dari debu tanah, gitu kan? Maka keluarga yang sukses, yang berhasil itu adalah laki-laki yang bisa merendahkan dirinya dan dia menganggap bahwa memang dia dari debu tanah. Bukan menjadi DKI di bawah kita istri. Tetapi laki-laki yang hebat dan sukses adalah pahami istrimu sedemikian rupa, kosongkan dirimu, kosongkan jabatan dan pangkatmu yang tinggi itu, bahwa istrimu adalah anugerah kasih karunia daripada Tuhan yang diberikan untuk kamu menjadi teman pewaris tahta kasih karunia. Tepuk tangan dulu dong, ya. Harus seperti itu. Kalau tidak Anda akan mencari wanita di tempat lain, gitu ya. Akan melakukan gerakan-gerakan teman. Tapi saya yakin di Jayapura tidak ada itu. Tidak ada Bapak, ya. Saudara, jika Anda mau diakui dan dapat penghargaan, maka Anda harus bayar harga. Kalau Anda mau diakui, bayar harga. Kalau ada sesuatu yang Anda ingin, bayar harga. Saya kalau mau jadi ketua pengadilan, saya bayar harga. Dilecehkan anak buah saya juga saya alami. Saya marah tidak? Tetap marah. Walaupun ada saya punya kekuasaan, punya power untuk itu, untuk menyingkirkan dia, untuk melakukan apa, itu tidak saya lakukan. Saya tidak pernah balas dendam. Banyak orang menjolimi saya, banyak. Dari saya masa kecil itu saya hadapi banyak. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Karena itu adalah bumbu-bumbu bunga-bunga kehidupan. Dan itu harus ada untuk kita menjadi fokus ke jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini penting bagi kita. Saya mau bersaksi sebelum saya akhiri sedikit, ya. Waktunya sebenarnya sudah lewat ini, tapi saya tambahkan 5 menit. Ya. Saudara, saya ini orang kampung di Seborong-borong. Ada orang Sumatera Utara di sini? Ya. Orang Sumatera Utara tapi lahir besar di Jayapura ini. Ini baru silapan ini, orang satu kampung. Kampung saya itu 252 km dari kota Medan ke arah Sibolga, selatan. Dan kampung kami itu tidak ada listrik pada waktu itu, jalannya juga belum dilapisi aspal. Saya anak kedua dari 7 bersaudara. Orang tua saya petani miskin. Saudara ini kasih oleh Tuhan, orang tua saya walaupun petani miskin, bapak saya suka main judi dan mabuk-mabukan. Kalau Natal tahun baru pasti dia mabuk, main judi. Tidak beda dengan orang Jayapura. Maka kita sama, gitu ya. Ya, kalau dia kalah main judi, dia pergi kemana? Melarikan diri. Kemana? Ke Sibolga atau ke Kisaran. Kerjanya apa? Narik beca. Dan tidak pulang kalau tidak dijemput oleh mama saya. Luar biasa kan mama saya ini. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Dan itu saya alami sampai saya kelas 3 SMA. Pendek cerita, kelas 3 SMA saya tamat SMA. Saya ke Padang, ikut UMPTN, IPC, IPA campuran, puji Tuhan, ketiga-tiganya kalah. Ikut tes calon Tantama. Tantama yang balok 1, Pak. Puji Tuhan juga kalah. Mengapa saya kalah? Saya tanya induk semang saya, kebetulan tentara pelatih jasmani di Padang. Mengapa saya bisa kalah? Dia berkata seperti ini, wajahmu berantakan. Loh, maksudnya apa saya bilang? Dia berkata seperti ini, antara gigi dengan hidung tidak simetris.
Gigimu menonjol keluar, hidungmu menonjol ke dalam, sehingga dari aspek kesehatan engkau tidak memadai, alias TMS, tidak memenuhi syarat. Ya, maka saya gagal. Bapak Ibu, kalau saya masuk tentara pada tahun 90 di Padang, mungkin pangkat saya paling sersan mayor sekarang. Itu pun kalau penyesuaian. Tapi puji Tuhan kalah. Ya syukurlah kalah, kan begitu. Kalau tidak kan berat. Paling maksimal supir dandim. Dandim pun kalau situasi seperti ini mana mau pakai lagi dia. Ah, kau sudah tua, kau pulang saja ke rumah. Kan begitu. Bapak Ibu, saya ke kampung pulang ke Kisaran dan ke Medan ikut 2 kali tes CPNS golongan 2 di Departemen Kehakiman dan di Kodam 1 Bukit Barisan pakai baju putih itu. Tata usaha, puji Tuhan semua kalah. Pendek cerita, tahun 92 saya tes CPNS golongan 1B. Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kehakiman pada waktu itu. Golongan 1B untuk Satpam dan Cleaning Service. Kalau ini, puji Tuhan saya menang. Anda tahu, tetangga di kampung salamin saya. Kami potong ayam jantan, jambe, potong, gitu. Kami kasih makan tetangga, mereka salam saya. Oh, selamat, selamat. Anaknya bapak ini masuk jadi pegawai negeri. Yang pertama di kampung itu. Saya katakan, terima kasih. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya hanya golongan 1B. Karena yang saya katakan waktu itu, saya masuk di pegawai Departemen Kehakiman, itu saja kan begitu. Saya balik ke Medan, dan ketika saya masuk di Medan, bulan Maret 93, Anda tahu pekerjaan saya apa? Satpam Cleaning Service Office Boy, menjaga sidang. Dan jaga malam. Dan saya lihat, ini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di kantor pun saya tidak dihargai orang. Namanya golongan 1. Semua pekerjaan yang berat ditimpakan kepada kita. Mengangkat kursi lah, membersihkan apa, toilet segala macam. Kalau ada hajatan seperti ini, itu pekerjaan kita semua. Capeknya minta ampun. Kita tidak dihargai. Kita dekati cewek yang golongan 2, golongan 3, menjauh. Angkat itu kursi itu, Derman, angkat itu kursi itu katanya. Kok jangan dekat di sini. Kita tidak dihargai. Maka saya pikir, kamu sekarang golongan 2. Tapi sebenarnya saya lebih pintar dari kamu. Maka untuk itu, saya harus kuliah. Saya kuliah. Bulan September tahun 93 saya kuliah. Jadilah saya alumni Mahusor. Mahusor itu artinya mahasiswa hukum sore. Alias sekolah sore. Pagi dari jam 8 sampai jam 4 kerja di kantor. Jam 5 sore sampai jam 9 malam kuliah. Dan malam kembali ke kantor jaga malam. Puji Tuhan Bapak Ibu tahun 98 lulus. Saya sudah penyesuaian 96. 3 tahun berikutnya. Saya golongan 1 itu hanya 3 tahun. 2 tahun berikutnya, saya sudah lulus S1, saya penyesuaian golongan 3. Jadi dari golongan 1B ke golongan 3A itu hanya 5 tahun. Dan pada tahun yang sama, 98, ada tes calon hakim dari Banda Aceh. Puji Tuhan saya ikuti, lulus ke Jakarta. Lulus. Ketika waktu itu ditanya oleh penguji kepada saya. Dari tadi saya sudah banyak bertanya kepada Anda. Apa motivasimu menjadi calon hakim? Saya jelaskan pertama. Kalau orang dihadapkan kepada saya, kalau dia salah, saya tidak hanya sekedar menghukum dia. Saya akan beritahukan mengapa dia salah. Yang kedua, saya beritahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak salah, saya akan bebaskan. Itu maksud saya. Karena saya bilang, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, itu maksud Anda katanya? Iya. Ya sudah, cukup. Saya salam dia. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Dia heran lihat saya. Mengapa? Badan beta kurus kering. Waktu itu, Bapak Ibu, saya kurus kering kurang gizi. Dan IP saya hanya 2,83. Tidak ada sebenarnya tanda-tanda kehidupan di dalam wajah saya. Tapi ada semangat. Ada sukacita dan luar biasa. Ketika menghadapi dia, saya senyum-senyum terus. Salah pun jawaban saya senyum-senyum terus. Jadi Anda kalau ada ujian, senyum-senyumlah menghadapi penguji itu. Itu kuncinya. Jangan merengut. Puji Tuhan Bapak Ibu lulus. Lulus calon hakim. Anda tahu di kantor saya dipersulit oleh atasan saya. Panitra sekretaris pada waktu itu. Tidak berikan izin kuliah. Dia keberatan saya kuliah. Tapi melalui proses yang sulit, akhirnya izin kuliah saya keluar tanpa tanda tangan dia. Ditangani oleh Kak Kanwil. Saya langsung menghadap ke Kak Kanwil pada waktu itu. Saya mau katakan kepada kita adalah, untuk kita menginginkan sesuatu yang bernilai dan berharga, kita harus bayar harga. Sampai dengan proses ini Bapak Ibu, bertemu dengan istri saya sudah 3 kali menjadi ketua pengadilan Bapak Ibu. Kalau Anda bertemu dengan saya, mungkin ini Pak Nawan ini tidak cocok ketua pengadilan. Memang seperti itu, lucu orangnya. Anda kalau mengikuti saya sidang, Anda pasti ketawa-ketawa. Saya tidak pernah terlalu serius, bukan berarti pandang enteng juga, tidak. Tapi saya menganggap, jabatan saya ini hanya pemberian dari Tuhan. Saya adalah orang gagal tes CPNS, gagal UMPTN,
gagal tentara juga. Terlalu sering saya gagal. Tapi ketika ini diberikan, ini karena anugerah Tuhan, ini penghargaan, ini berkat khusus daripada Tuhan. Maka berkat khusus ini harus saya pergunakan untuk memberkati orang lain. Maka saya tidak pernah ribut. Di mana saya bertugas, saya tidak pernah ribut dengan jaksa. Bukan karena istri saya seperti ini. Anda bisa bertemu dengan siapa, pernah bertemu dengan saya, jaksa dimanapun dia, mungkin sekarang menjadi kejari atau mungkin sudah asisten di Kejaksaan Tinggi. Tidak pernah saya ribut dengan jaksa. Kalau ditanya, pernah nggak Pak Naban bebaskan terdakwa? Sering saya bebaskan. Tapi memang seperti itu. Sampai di Mahkamah Agung juga dibebaskan, karena memang seperti itu. Tapi saya tidak pernah memblow up kesalahan orang. Hal yang sama juga Anda seperti itu. Mungkin Anda kesal dengan hakim, nggak usah benci itu orang. Ada orang seperti di kampung kami. Awalnya dia sangat cinta dengan wanita itu. Sangat cinta. Tapi karena wanita itu kawin dengan lelaki lain, maka dia berubah menjadi benci. Masa cinta jadi benci? Kalau cinta mau kawin dengan siapapun dia, ya cintai aja kan begitu kan? Masa Anda cinta dengan dia, tapi karena dia tidak mau dengan Anda sehingga Anda menjadi benci sama dia? Hal yang sama juga. Di kantor, di pengadilan juga seperti itu. Mungkin tidak sesuai dengan tuntutan Anda di kantor itu. Gak usah benci dengan hakimnya. Lakukan yang terbaik. Apapun pekerjaan yang terbaik kita lakukan, itu Tuhan akan perhitungkan. Saya terlalu sering dilecehkan orang. Saya terlalu sering dianggap hina oleh orang. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Itu bukan urusan saya. Urusan saya dengan dia adalah memberikan yang terbaik dengan dia. Selebihnya, kalau dia mau buat baik kepada saya, mau dia menghormati saya, mau menghargai saya, itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Karena itu, harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Yang kedua, tidak menunda dan cari alasan. Harusnya hari ini rentut, tunda lagi. Belum turun dari atasan, dari Kasipidum, dari Kejari. Padahal tidak ada dibuat rentutnya. Bukan tidak turun, cari-cari alasan saja. Berkasnya disimpan di rumah gitu. Ya. Mencari sidang pun paling sulit, tapi di Jayapura terada itu. Ya. Itu di kampung kami di Sorong-Borong. Nah itu. Jadi jangan cari alasan. Kalau Anda cari alasan, saya sudah tahu itu. Ini banyak alasan ini. Saya tanya sama Pak Kajari, saya telepon juga. Abang, emang belum turun rentutnya dari komandan? Belum tahu aku itu kedua, belum dilapor sama aku katanya kan. Nah itu. Jadi saudara keseluruhan, itu untuk dunia, apalagi untuk Tuhan. Jangan cari alasan. Hari Minggu ke gereja, oke? Hari Minggu ke gereja, waktunya ibadah. Jangan cari alasan. Mau arisan lah, mau beginilah. Dan tidak mengharapkan perkenanan orang. Orang-orang di hadapan saya ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa. Anda tidak hanya menjadi kasih, menjadi kajari, bukan hanya kajari di kelas 2, di kelas 1A, bukan hanya kajari di kelas 1A menjadi kejaksaan tinggi dan lain sebagainya. Kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Yakin dan percayalah itu. Karena itu sejak dari dini, tanamkan di dalam dirimu bahwa ini aku orang yang terbaik. Aku ini orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang baik, orang yang hebat. Bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, melakukan yang terbaik, loyalitas kepada pimpinan dan kepada atasan, apalagi loyalitas kepada negara. Kepada negara pun diminta loyalitas kita, apalagi pada Tuhan kita. Amin. Saya terlalu yakin percaya Anda akan sukses, hebat, dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kiranya persekutuan Okumene yang ada di Jubilate Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Papua Jayapura yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Demikian firman Tuhan, kita